Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah Bapak Ibu Majelis Ta'lim Al-Kautsar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita suka sering menyebut kata-kata rezeki. Rezeki itu bahasa Arab, jadi bahasa Indonesia. Bahasa Arab rezeki rizkun, ya hampir sama kata-kata itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal azizul ghafur. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dialah Allah yang maha lembut dan kasih sayang. Yarzuqu may yasha, memberikan rizki kepada siapa saja yang dikehendaki. Jadi Allah menurunkan rezeki kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Dan kita semua termasuk orang yang mendapatkan rezeki itu. Kalau bicara rezeki, bukan hanya uang, bukan hanya harta, bukan hanya materi yang kita terima. Rezeki yang Bapak Ibu sekarang rasakan adalah kesehatan. Rezeki yang Bapak Ibu rasakan sekarang adalah umur kita ada di dalam tubuh kita. Ruh jasad kita masih menyatu. Artinya kita dikasih kesempatan hidup. Itu rezeki kehidupan kita yang sedang kita jalani. Rezeki kita, Bapak Ibu, tenang hatinya. Kalau hati kita mungkin was-was, sedih, khawatir, takut dan sebagainya, belum tentu kita bisa tenang hidup di pengajian yang sekarang kita adakan. Artinya mungkin kita jadi ada halangan, tidak bisa hadir karena mungkin sedang tidak kondisi tenang batin dan hati kita. Jadi ketenangan hati juga dalam rangka mendapatkan rezeki ketenangan batin kita. Seorang ulama menceritakan kepada kita bahwa rezeki yang Allah berikan itu ada tingkatan, minimal ada 4 tingkatan katanya. Di dalam kitabnya Syekh Mutawalli Asy'arawi menyebut ada 4 macam tingkatan rezeki. Yang pertama adalah al-mal huwa adna darajat. Rezeki yang berupa al-mal, harta. Tapi ketahuilah huwa adna darajat. Rezeki berupa harta yang sering kita sebut, kita pengen dapat uang yang banyak, kita pengen punya materi dan yang sebagainya. Itu disebut mal. Tapi ketahuilah itu serendah-rendahnya rezeki. Orang bisa mulia dengan harta, tapi juga bisa akhirnya terlena dengan harta dan membuat orang tersebut melupakan kehidupan akhirat. Bahwa sesungguhnya harta adalah sesuatu yang harus dia kejar. Padahal harta dikategorikan adalah yang paling rendah derajat atau tingkatannya. Boleh kita cari harta yang banyak, tapi jangan sampai harta yang banyak itu menjadikan jatuhnya diri kita. Banyak contohnya, orang yang kaya raya lupa ibadah, orang yang kaya raya lupa mau memberikan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Banyak contoh-contoh, akhirnya dengan rizkinya itu dia malah terjatuh dalam perbuatan yang hina buat dirinya dan harta yang dimilikinya. Jadi harta bukan berarti tingkatan paling tinggi, harta justru malah tingkatan paling rendah. Kemudian yang kedua, kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, rezeki yang kedua yang lebih tinggi daripada harta, wal afiyah hiya a'la darajat. Kita sering mendengar sehat wal afiat. Nah, di sini disebut al afiyah. Al afiyah itu sehat. Al afiyah hiya a'la darajat. Kesehatan, rasa afiat pada kita semua, itulah yang paling tinggi derajatnya, tingkatan tinggi. Jadi lawannya rezeki itu, lawannya harta, bukan rezeki, lawannya harta adalah kesehatan.
Kita dikasih uang 1 miliar tapi sakit, nggak mau kan? Kita dikasih materi yang banyak tapi nggak bisa berinteraksi dengan baik, artinya tiduran di rumah sakit, nggak bisa bekerja, beraktivitas. Kita nggak mau duit kita banyak dalam kondisi dirawat di rumah sakit yang nggak bisa bergerak misalnya. Karena itu kita nggak pengen punya rezeki harta tapi kondisinya sakit. Ternyata masih orang yang diinginkan adalah kesehatan walaupun uangnya belum tidak seperti orang yang kaya raya. Berarti afiat itu adalah lebih tinggi tingkatannya daripada harta. Ini tingkatan kedua. Kemudian yang ketiga, kata Syekh Mutawalli Sa'rawi, tingkatan ketiga rizki yang kita terima adalah wasolahul abna afdalul anwa. Anak-anak kita yang baik, solahul abna namanya. Anak-anak kita yang ada di rumah kita yang baik itu adalah afdalul anwa, rizki yang paling utama. Rizki yang paling rendah harta, rizki yang paling tinggi adalah kesehatan, rizki yang paling utama tingkatannya adalah solahul abna, anak-anak kita yang baik. Pengen kita punya anak baik tuh, seneng kita kalau punya anak kita baik, soleh dan soleha itu. Dengan anak yang baik dan soleh soleha itu, perasaan kita dalam kehidupan sehari-hari merasa ada yang memberikan angin segar gitu. Ketika kita pulang dari kesibukan kita, mereka sedang bekerja yang sudah kita berikan tugasnya masing-masing. Ketika waktu sholat, anak itu akan selalu mengerjakan sholat. Ketika mereka belajar dengan sungguh-sungguh bisa mendapatkan nilai yang terbaik, kita pun ikut bahagia. Dan anak itu nggak pernah berkata-kata yang menyakiti orang tuanya dengan kata-kata kasar ataupun kata-kata membantah. Ini adalah keutamaan rizki, bukan yang paling tinggi, yang disebut afdalul anwa. Anak-anak yang baik adalah rizki yang paling utama. Apalagi kalau kita merasakan nanti pada saat kita telah meninggal dunia, maka anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik itu selalu mengirimkan buat kita doa-doa, dan akhirnya kita mendapatkan taman surga di alam barzakh kita karena anak yang selalu mendoakan. Kata Nabi, innar rajula latarfa'u darajatahu fil jannah. Ketika kita nanti ada di kuburan kita masing-masing, naik tuh tingkatan kuburan kita yang lebih enak, semakin enak kuburan kita. Lalu kita bertanya, dari mana kita dipindahin tempat yang enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak selalu. Kata Rasulullah, bistighfari waladika anta. Anakmu itu loh sering mengirimkan doa untuk kamu, yang menyebabkan kuburan kita bukan kuburan yang menyeramkan, tapi disebut raudhah min riyadil jannah. Itu anak yang baik, anak yang soleh, anak yang soleha adalah rizki yang paling utama. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang paling tinggi lagi nih rizki adalah waridha rabbi waridha rabbil alamin fahuwa tamam. Dan kita mencari keridhaan Allah, kita mencari rahmat kasih sayang Allah, itulah paling utama dan sesempurnanya rizki yang Allah berikan kepada seorang hamba. Jadi kalau kita hidup di dunia ini mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah, gak usah bingung, kita akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti. Itu yang dijanjikan Allah buat orang-orang yang akan mendapatkan kasih sayangnya, ridhonya, adalah mendapatkan kesempurnaan rizki yang Allah berikan kepadanya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Jadi rizki bukan hanya bicara masalah uang, tapi kita mendapatkan kesehatan, kita mendapatkan anak keturunan, kita mendapatkan kebaikan, keridhaan, dan juga kasih sayangnya Allah. Itulah semua rizki yang lebih hebat daripada rizki yang pertama kali adalah harta yang selalu kita cari. Mudah-mudahan ini semua menjadi pelajaran buat kita, adanya tingkatan rizki yang
satu ke tingkatan-tingkatan yang lainnya dalam rangka kita ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan dari rizki yang Allah limpahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.